Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah awak dhewe masih diberi nikmat. Mugi-mugi saged ngaji selalu istiqomah, manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu faslun ay hada faslun utawi kikono fasal suci. Lagi sudah masuk dalam pembahasan masalah sutra, masalah emas dan lain-lain. Nah, pertama pembahasan di sini wa qauluhu wa yahrumu ala rijal. Wa yahrumu lan haram. Haram kanggone sapa ala rijali ing ngatasé pira-pira wong lanang. Lah sing diharamno apa? Lubsul hariri, apa nganggo sutra. Ora mung nganggo sutra sing diharamno, wa takhattumi lan nganggo ali-ali. Oleh takhattum nganggo ali-ali mau bidzahabi kelawan emas. Jadi hukum asal yang namanya memakai sutra dan memakai cincin yang terbuat dari emas itu tidak diperbolehkan bagi laki-laki. Memang bagi laki-laki tidak diperbolehkan memakai harir sutra atau memakai cincin yang terbuat dari emas. Tapi nek misalkan darurat bagaimana? Nek darurat bahaya enggak masalah. Qauluhu wa yahillu niku dalam syarah Fathul Qorib wa yahillu lirrijal lubsuhu liddarurah kaharin wa baratin muhlika ini. Ketika nantinya posisi laki-laki kok darurat misalkan harus menggunakan sutra misalkan, iku enggak masalah. Kalau memang iku darurat boleh halal yahillu. Tidak haram lagi kalau darurat. Nek enggak darurat lah iku sing tidak diperbolehkan. Contohnya darurat apa? Misalkan sangat-sangat dingin, dia iki mengharuskan harus memakai sutra. Jadi sutra itu ternyata pakaian sing enggak seperti pakaian biasa. Artinya sutra itu nek posisi kita iki mau dalam suhu yang dingin, dalam daerah yang dingin, itu bisa menyesuaikan. Jadi menyesuaikan suhunya ben supaya enggak terlalu kedinginan. Lah mulane ketika seseorang memakai sutra karena darurat enggak pakai sutra misalkan dia iki mau katisen terasa dingin di daerah yang memang jauh dari normal. Lah itu boleh memakai sutra. Tapi nek memang kita tidak darurat, enggak boleh memakai emas, tidak boleh memakai sutra bagi laki-laki. Nah nek perempuan bagaimana? Kalau perempuan wayahilu lan halal kanggone linisai kedue pira-pira wong wadon. Wayahilan halal opo lubsul harir karo takhattum bidzahab. Jadi baliknya ke dua, harir karo takhattum bidzahab. Kanggone sapa hal mau linisai kedue pira-pira wong wadon. Adapun memakai emas, cincin yang terbuat dari emas dan memakai sutra iku boleh bagi perempuan. Jadi kebolehan iki bagi perempuan, nek laki-laki tidak boleh kecuali darurat. Nah, yang tidak diperbolehkan lagi masalah emas apa? Wadah yang tidak diperbolehkan iku kanggone perempuan dan laki-laki. Kalau bentuk emas iki kok wadah, jadi yang enggak diperbolehkan ki wadah yang terbuat dari emas atau perak. Iku yang enggak boleh baik laki-laki ataupun perempuan sama saja. Tapi nek selain wadah bentuk emas misalkan, iku yang tidak diperbolehkan laki-laki. Nek perempuan tetap halal boleh. Misalkan dalam bentuk cincin boleh. Wa qalilu dzahabi utawi sithike emas wa kasiruhu lan akeh emas fitahrimi ing dalem harame iku sawaun iku padha. Adapun sedikitnya emas dan banyaknya emas dalam keharaman bagi laki-laki iku sama saja. Artinya ketika laki-laki diharamkan memakai emas cincin iki mau iku sedikit ya tetap haram, banyak ya haram. Pakai cincin satu tetap enggak boleh. Atau cincin 50 misalkan, 50 cincin dipakai di jari-jari semua iki misalkan, itu tetap tidak boleh. Sedikit ataupun banyak emas yang dipakai laki-laki itu tidak diperbolehkan. Jadi hukumnya sama-sama haram, tidak boleh. Tapi nek perempuan enggak masalah. Wa idza kana lan ing dalam nalikane ana apa ba'du saubi apa sebagiane pakaian
ana iku Ibrahiman iku sutra Ibrahim wa ba'duhu lan sebagiane saub iku kutnan iku kapas au katanan uta katun. Nah, iki bahas tadi ketika memang pakaian yang dipakai iku dalam bentuk sutra niku kan haram bagi laki-laki. Sutra 100%, artinya terbuat dari sutra semua. Itu memang tidak diperbolehkan bagi laki-laki. Nek perempuan boleh, tapi masalahnya nek campuran. Jadi sutra dengan selain sutra, misalkan dalam bentuk kain yang terbuat dari katun atau selain katun, itu memang boleh, tapi dengan catatan nanti. Nah, sing penting ukurannya kain yang terbuat dari sutra dengan selain sutra itu sama atau lebih tapi dalam hal segi selain sutrane. Jadi misalkan kain katun atau kain kapas kok lebih banyak daripada kain sutrane niku nggak masalah. Atau ukurannya sama misalkan nggak masalah. Sing menjadi masalah nantinya lebih banyak sutrane. Lah iku masalah. Jawab iza jaza mongko wenang apa lubsuhu apa ngenggo saub. Nah, ketika nantinya pakaian yang kita pakai laki-laki loh ya, iki bahasan laki-laki. Iku sebagian iku terbuat dari sutra, sing sebagian terbuat dari selain sutra, misalkan dari katun atau terbuat dari wol atau selainnya. Iku jaza lubsu, boleh hukumnya. Enggak masalah, iki kanggo laki-laki. Perempuan juga boleh, sama saja. Tapi yang menjadi masalah malam yakun ing dalam selagine ora ana apa al Ibrahimu apa sutra Ibrahim goliban iku ngalahake. Ketidakbolehan iku nek memang sutra lebih banyak daripada kain katun atau kain wol misalkan. Jadi sutrane campuran dengan selain sutra, misalkan kita punya pakaian baju misalkan. Lah di situ sutrane itu lebih banyak daripada selain sutra. Misalkan sutrane 60%. Lah sing 40% terbuat dari katun, iku tidak boleh. Tapi nek 50% enggak masalah. Iku kalau dipakai laki-laki. Nek perempuan enggak masalah. Perempuan iku ape sutrane 100% terbuat dari sutra ya enggak masalah. Apa misalkan kok campuran sutra dengan selain sutra ya enggak masalah, iku nek perempuan. Ya, memang sutra sing asli iku memang harganya sangat-sangat mahal. Jarang sekali ada yang punya pakaian yang terbuat dari sutra. Lah nek misalkan memakai sutra iki bagi anak kecil bagaimana? Nek laki-laki kan memang enggak boleh. Atau perempuan, tadi perempuan kan boleh, tapi nek misalkan dipakai oleh anak kecil, sobi misalkan, lah itu qaulu dalam Fathul Qorib, qauluhu wa yahilu lil wali ilbasus sobi al harir qabla sab'i sinina wa ba'daha. Memang ketika nantinya statusnya anak kecil iki kok dipakaikan kain sutra oleh seorang waline, misalkan orang tua punya kain sutra, terus pakaian sutra iki kita pakaikan kepada anak sing masih kecil, itu tidak masalah. Misalkan apa anak berumur 5 tahun terus diberi pakaian sutra, itu tidak haram, boleh, tetap boleh. Sing tidak boleh iku nek memang laki-laki statusnya bukan sobi, bukan anak kecil lagi, lah iku sing menjadi masalah. Nah, mulane dalam pemakaian sutra iki memang tidak semua orang bisa melakukan karena harganya sutra iki sangat mahal, enggak seperti kain-kain biasa. Lah nek misalkan namanya pernikahan, terkadang iku ada cincin pernikahan, amit sewu. Lah iki kita harus punya solusi. Terkadang yang namanya orang nikah iku punya cincin pernikahan. Lah masalah cincin pernikahan iku terkadang ada yang terbuat dari emas. Lah misalkan nikah, misalkan laki-laki nikah dengan Fatimah. Lah Fatimah kita beri cincin pernikahan yang terbuat dari emas kan nggak masalah wong cewek. Tapi masalah kita sebagai laki-laki memakai cincin pernikahan yang terbuat dari emas kan nggak boleh.
Nah iku piye solusine? Kok dalam kitab-kitab lain salah satunya dalam kitab Fathul Mu'in niku boleh bagi seorang laki-laki memakai cincin yang terbuat dari emas selain dari emas. Ya kuwi salah satunya apa? Fiddah, perak. Jadi nek misalkan laki-laki memakai cincin yang terbuat dari perak, enggak masalah, enggak haram. Bahkan hukumnya sunnah. Orang memakai cincin laki-laki ku sunnah di jari jentik. Jari jentik atau jari kelingking sing paling cendik iki mau paling kecil iki mau kelingking atau cendik iku memang sunnah memakai cincin yang terbuat dari emas. Lah iku sunnah di situ. Nah, mulane ketika nantinya kok laki-laki pengen punya cincin pernikahan, solusinya piye? Pakailah cincin yang terbuat dari perak. Soalnya apa? Laki-laki memakai emas nggak boleh hukum asal, nggak boleh. Nek perempuan silakan pakai cincin pernikahan yang terbuat dari emas silakan. Nek perak iku boleh kanggo perempuan, boleh untuk laki-laki, nggak masalah. Sing penting tidak berlebihan. Misalkan apa? Jarine tangan 10, jari kaki 10 diberi cincin semua, itu terlalu berlebihan, israf namanya. Nah itu nggak boleh. Yang boleh itu nek memang kita tidak terlalu berlebihan. Tapi perak itu yang tidak boleh itu memang dalam bentuk wadah. Misalkan punya gelas terbuat dari perak atau emas, itu yang nggak boleh. Laki-laki yang nggak boleh, perempuan yang nggak boleh. Tapi nek dalam bentuk cincin nggak masalah. Cincin yang terbuat dari perak itu solusi dalam kitab Fathul Mu'in boleh memang. Solusi kita ketika kita bermasyarakat, terkadang orang menikah itu pengen banget punya cincin pernikahan. Gak masalah, misalkan cowoknya pakai cincin perak, ceweknya pakai cincin perak, ya gak masalah. Atau ceweknya pakai cincin emas, cowoknya pakai cincin perak, gak masalah. Cincin itu tidak wajib dalam pernikahan. Sing wajib itu cuman mahar nikah. Mahar nikah, lah mahar nikah bisa berupa cincin, bisa berupa kalung atau lain-lain. Nggak harus cincin, tapi kita memakai cincin hukumnya sunnah kalau dari perak. Iku nek kanggo laki-laki. Laki-laki memakai cincin perak, iku hukumnya sunnah di jari kelingking atau jentik nek cara bahasa Jawa. Iku nggak masalah, sunnah hukumnya. Itu bisa dilihat dalam kitab Fathul Mu'in. Mulane kita perlu perbandingan dalam kitab-kitab lain. Ternyata dalam Fathul Qoreb, Fathul Mu'in ternyata ada pendapat yang unik-unik. Nah itu penting sekali ketika kita bermasyarakat.